nenekku bego sendo aku de sampo laku pokok jelaskan sosidi mesti tole-tole bang mi bang kasa apa ko laku parampo laku indo ambe kunde tampo te kamalian na kakangki tapahangan nasangi belan na mengkutan na nasang te may keluarga mengaperian na susito sa sehat-sehat dilihat tiba-tiba ada berita kumua meninggal ya mentol aku ju jelaskan ta pahangi sola nasang ya tonna allo rabu lemalekan yo memang kasa lan nantar salah seorang keluarga yang meninggal di Jakarta dan mau diantar ke Sangala. Mak rombongan Jumai te ampo mido anak mido. Misa oto Bapak Rio sola Mama Rio. Sekitar jam 10 malam berangkat dari Makassar. Sempat pak nakutanai nakwa dadir ko kamale pong Michael. Ko kami tak pernah pasti. Ya to nakede mo sulit mo lako ngambon wangku ku makan malam. Ku telepon itu sang maneku pemaksel. Ku kopirar kan nala dikaburu te di sana ade. Apa tiba langsung dikubur di bawah jam 12. Ku kami tak ku bisa malam melambi balik. No kami malibang ko wakili ki. Saya menelpon ke almarhumah ini, saya bertanya posisinya di mana sekarang. Dia bilang baru saja lewat Maros. Saya akhirnya putuskan menyusul rombongan bersama satu ponakan. Sampai di Bojo 6 kilo sebelum Parepare, saya singgah untuk istirahat sejenak. Beli air mineral. Tetapi baru satu teguk, telepon Bapak Rio Mentama. Aku umbam ramunai. Kukuende na Bojo istirahat nak satu. Noko segera berangkat ke rumah sakit Fatima. Kuku mangabari. Noko mi mali ya teka kanta. Kan sungguh mengagetkan karena berangkat dengan sehat mau mengantar jenazah salah seorang anggota keluarga. Tiba-tiba dia bilang mali ya teka kanta. Saya sempat berteriak di telepon. Akhirnya saya segera menyusul dan sampai di rumah sakit Fatima Parepare. Sampai di situ Bapak Rio sendiri tertegun di ruang jenazah. Mama Rio mungkin lagi istirahat. Ya sekitar 10 menit dengan sikap emosional. Akhirnya setelah tenang sedikit, saya bicara dengan Bapak Rio. Bilang kita segera mandikan dan kita langsung bawa ke Toraja.
Tapi Bapak Rio bilang tunggu Bapak Renol karena sudah sementara dalam perjalanan. Akhirnya kita sepakat untuk menunggu. Nah, sambil itu Bapak Rio menceritakan prosesnya, bahwa memang rombongan itu singgah di Bojo Parepare istirahat sejenak. Mama Renol ini bersama Mama Rio masuk kamar kecil. Setelah itu Mama Renol ini berlari ke kendaraan minta air minum segera. Ben away. Nah, bemi Bapak Rio. Dan saat itu juga menyatakan antar nak ke rumah sakit Fatima. Segera antar saya ke rumah sakit Fatima. Nanti ini Bapak Rio. Nah, rupanya di kendaraan itu ada darah keluar meleleh dari mulut. Dan gelisah dan panik di atas, Mama Rio sempat menguatkan, tenang kok Mama Rio, kuat. Menjelang masuk rumah sakit Fatima, Mama Renol ini sempat mengucapkan panggilan Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Baru dia meminta di sampingnya Mama Rio, tolong doakan saya. Sampai di rumah sakit, nang kami Bapak Rio masih bergerak. Masuk ruang UGD, dipasangi semua peralatan, termasuk monitor. Ya, menurut pendapatnya Pak Rio, monitor menunjukkan sebenarnya belum terlalu gawat. Tapi 10 menit kemudian menghembuskan nafasnya. Nah, berdasarkan konsultasinya Bapak Rio dengan dokter di situ, rupanya Mama Renol ini sebenarnya punya sakit, riwayat sakit yang sebenarnya cukup berat. Tapi kita tidak tahu. Ada persoalan, ada masalah di kerongkongan, di pembuluh darah sampai di paru-paru. Dan mungkin saat itu ya mungkin pecah pembuluh darah di situ. Ya. Karena sebenarnya punya riwayat sakit. Menurut Bapak Renol sudah 2 kali diserang dan itu yang ketiga kalinya. Yang 2 kali itu sempat ditangani medis dan memang ada obatnya. Ya, tak kita ndai nabar ke obatnya waktu atau tidak. Yang pastinya bahwa kami semua tidak tahu persis penyakitnya apa. Karena begitu sehatnya kelihatan, aktivitasnya luar biasa sehingga kami merasa bahwa tidak ada masalah dengan kesehatan. Waktu ditongkon nih Nek Tony dete, rupanya sempat kena juga ampal dan sempat bermalam 1 malam di rumah sakit karena segera ditangani dokter. Pernah juga rupanya di Jakarta 1 kali dan ditangani oleh dokter. Dan dokter sebenarnya melarang untuk banyak beraktivitas sekaligus tidak boleh banyak bicara. Tapi ya begitulah, karena semangatnya aktivitasnya yang luar biasa, kemana-mana saja dia pergi, ya kita menganggap bahwa ya sehat. Ternyata punya riwayat sakit yang cukup parah. Ya itulah singkatnya supaya kita semua memahami. Kaget, sehat, tidak pernah kita dengar sakit kok tiba-tiba. Malah hari sebelum berangkat dari Makassar
masih beberapa kegiatan yang diikuti di Makassar. Sore jam 6 masih memimpin doa rosario di gereja Katolik Kare dalam rangka penutupan bulan rosario. Jadi tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang membuat kami curiga bahwa kenapa Mama Renolini lain-lain, tidak ada sama sekali. Sehat. Tapi ternyata dalam tubuhnya itu sebenarnya ada penyakit yang cukup parah. Itulah pemicunya saat itu sehingga tidak bisa lagi tertolong. Kira-kira Susito aku jelaskan supaya kekagetan kita bisa terjawab bahwa memang Mama Renolini punya riwayat sakit yang cukup parah dan baru ketahuan waktu itu. Udah semangat. Aku semangat ako om ku papari papa Michael. Ku tapi sangat nawang kanina sa terburu-buru miki. Nah, ngamon apa pakaloli na ko mereka umra mereka ako ku semangat. Teruna teh tatontomamon ako sa bara dolo. Nah, dan istirahat sangat tuh. Nah, apa saja patubay ni Lomi Boko. Santai mo mo dolo. Nah, sambil menunggu ibu-ibu dari belakang. Sesudah itu saya persilakan nanti Bapak Pastor Paroki untuk memimpin kita dalam doa makan nanti. Bersemangat.